Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa laporan keuangan. Ini merupakan materi lanjutan dari materi laporan keuangan yang pernah saya jelaskan minggu lalu. Jadi kalau minggu lalu saya menjelaskan tentang laporan keuangan, minggu ini saya akan menjelaskan bagaimana laporan keuangan tersebut bisa mendatangkan atau menghasilkan informasi bagi perusahaan, yang nantinya informasi itu digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi ada laporan keuangan, kemudian kita akan membacanya atau menganalisanya sehingga kita mengetahui keadaan perusahaan, kemudian perusahaan bisa mengambil langkah-langkah strategik untuk memperbaiki atau mempertahankan kinerja perusahaannya melalui analisa laporan keuangan. Manfaat dari analisa laporan keuangan adalah sebagai standar untuk dapat digunakan sebagai perbandingan, terutama dengan para pesaing, itu yang pertama. Jadi kita bisa membandingkan kemampuan kita dalam mencari laba perusahaan kita dengan perusahaan yang lain, yang sejenis. Bagaimana perbandingannya, bagus kita atau bagus perusahaan lain. Kalau bagus kita, maka kita akan mempertahankannya. Kalau bagus perusahaan lain, maka kita harus memperbaiki bagaimana caranya supaya laba kita semakin bagus gitu ya. Kemudian yang kedua, berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dari sisi keuangan. Itu ya, itu adalah manfaat dari analisa laporan keuangan. Beberapa metodenya, ada metode rasio, analisa rasio, ada metode perbandingan, dan metode DuPont yang akan saya jelaskan ya. Yang pertama kita bahas analisa rasio. Apa sih analisa rasio? Rasio itu perbandingan. Ya, rasio itu perbandingan. Dalam analisa rasio ini nanti akan dibahas atau akan dicari perbandingan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam hal apa saja. Yang pertama dalam hal likuiditasnya. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek menggunakan aktiva lancarnya, itu likuiditas. Yang kedua, manajemen aset. Manajemen aset itu biasa disebut sebagai rasio aktivitas. Artinya bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan penjualan. Oleh karenanya disebut sebagai manajemen aset. Ya, jadi dari sini nanti kita tahu bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan penjualan. Yang ketiga, manajemen hutang atau leverage. Leverage ini adalah suatu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola hutangnya. Rasionya juga akan diketahui bagaimana struktur modal perusahaan. Seperti kita tahu kemarin bahwa dalam neraca itu ada yang namanya aset. Aset itu adalah hartanya perusahaan. Harta itu asalnya dari mana? Dari pasifa. Pasifa itu terdiri dari hutang dan modal. Nah, jadi hutang dan modal ini adalah sumber dananya perusahaan. Dalam leverage atau dalam manajemen hutang akan dilihat bagaimana pengelolaan sumber dana tersebut. Itu bagus, banyak hutangnya atau banyak modalnya. Ya. Yang keempat adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ya, jadi bukan labanya, tapi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nanti akan dibandingkan dengan aset yang digunakan, akan dibandingkan dengan modal yang diperoleh, gitu ya. Jadi dalam profitabilitas ini merupakan rasio yang sangat penting. Kenapa? Karena rasio ini akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kita mulai yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancarnya. Di sini ada yang namanya rasio lancar, ada rasio cepat atau quick ratio, dan ada rasio kas.
Semuanya dalam rasio likuiditas itu membandingkan hutang lancar dengan aktiva lancarnya. Kalau rasio lancar atau current rasio membandingkan membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Kalau rasio cepat itu membandingkan aktiva lancar yang telah dikurangi persediaan terhadap hutang lancarnya. Kenapa kok harus dikurangi persediaan? Karena persediaan itu membutuhkan waktu yang lama untuk menjadikannya menjadi uang cash gitu. Persediaan itu harus diolah dulu, harus dijual dulu, nanti berubah menjadi piutang karena penjualan kredit, baru menjadi kas. Ya, oleh karena itu rasio cepat atau quick ratio itu rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibandingkan dengan hutang lancar. Semakin besar rasio cepat, maka akan semakin baik. Artinya perusahaan nggak harus menunggu menjual persediaannya untuk bisa melunasi hutang lancarnya. Yang kedua adalah rasio aktivitas atau manajemen aset tadi untuk mengetahui kemampuan debitur atau perusahaan dalam mengelola asetnya, terutama untuk mengetahui seberapa lama dana tertahan dalam aset perusahaan. Di sini ada rasio perputaran piutang, ada rasio perputaran persediaan, ada rasio perputaran aset tetap, dan ada rasio perputaran aset total. Jadi, seberapa besar, berapa kali piutang itu berputar dalam satu periode. Semakin cepat, maka semakin baik. Artinya, piutang itu semakin cepat tertagih, semakin cepat menjadi cash, bisa digunakan lagi untuk operasional. Nah, kalau semakin lama berarti kemampuan perusahaan dalam penagihan piutang itu semakin buruk. Gitu ya. Kemudian rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Sama seperti rasio piutang tadi, inventory turnover itu berapa kali persediaan berputar selama satu periode atau berapa kali persediaan itu diganti di gudang selama satu periode. Satu periode ini 1 tahun ya, karena kita pakai annual report atau laporan tahunan. Nah, di sini semakin cepat, semakin banyak perputaran persediaan, artinya semakin cepat persediaan diganti. Berarti barang itu semakin cepat diproduksi, dijualnya juga laku keras, jadi cepat dijualnya, sehingga bisa menjadi kas. Artinya, perusahaan itu mempunyai barang yang laku dijual. Ya, jadi persediaannya semakin cepat. Kemudian perputaran aset tetap atau fixed asset turnover. Di sini berapa kali aset tetap itu bisa menghasilkan penjualan. Ini khusus untuk perusahaan manufaktur ya. Jadi perusahaan manufaktur itu mempunyai gedung, mempunyai peralatan. Nah, berapa banyak aset tetap tadi itu bisa menghasilkan penjualan? Itu adalah fixed asset turnover. Yang keempat, perputaran aset total atau total asset turnover. Kalau tadi hanya di bidang piutangnya saja, persediaannya saja, aset tetapnya saja, kalau ini semuanya. Jadi berapa kali total aset itu bisa menghasilkan penjualan bagi perusahaan. Semakin besar semakin baik, semakin tinggi nilai perputarannya maka semakin baik. Nah, ini untuk perputaran piutang. Account receivable turnover, ya. Digunakan untuk mengetahui berapa kali dalam satu periode piutang akan berputar kembali menjadi kas. Ketentuannya semakin cepat maka semakin baik. Semakin tinggi nilai perputaran piutangnya, receivable turnover-nya, maka semakin baik. Rumusnya penjualan dibagi piutang. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui rata-rata umur piutang, artinya berapa lama sih piutang itu bisa tertagih. Nah, rumusnya 365 dibagi dengan perputaran piutangnya. Apa 365 itu? Itu umur 1 tahun 365 hari ya. Kemudian perputaran persediaan atau inventory turnover (ITO) digunakan untuk mengetahui seberapa cepat persediaan berubah menjadi kas.
Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, semakin tinggi nilai ITO-nya maka semakin baik. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan persediaan. Jadi pembilangnya itu penjualan, pembaginya itu adalah yang akan kita cari perputarannya, gitu ya. Kita juga bisa mengetahui rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur persediaan itu rumusnya adalah 1 tahun dibagi dengan ITO-nya. Sama seperti receivable turnover tadi. Kemudian yang keempat, rasio perputaran aset tetap atau FATO digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aset tetap. Kemudian yang terakhir adalah TATO atau Total Asset Turnover untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan dengan aktiva yang dimilikinya. Itu rumusnya ya. Nanti Anda bisa mempelajari rasio ini lebih lanjut di semester 4 di mata kuliah analisa laporan keuangan. Di YouTube channel saya sudah ada rasio likuiditas dan rasio aktivitas ya. Jadi Anda bisa mempelajari di situ juga. Yang ketiga, rasio manajemen hutang atau rasio leverage atau solvabilitas untuk mengetahui kemampuan perusahaan atau usaha dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Juga digunakan untuk mengetahui seberapa baik perusahaan mengelola porsi hutang dan modalnya. Banyak sebenarnya jenis rasionya yang harus Anda tahu. Paling tidak Anda mengetahui rasio hutang, debit aset rasio ya. Ada juga nanti debit to aktif DAR ya, debit to aset rasio juga ada, banyak sebenarnya. Sama time interest earned ya. Nah, di sini ini contoh saja dua rasio ini, rasio hutang ini debit to equity rasio, debit to aset rasio atau DAR ya. Di sini rumusnya adalah total hutang per total aset. Kemudian ada time interest earned, yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Kemarin sudah saya jelaskan tentang EBIT ya, dibagi dengan bunga. Ya, itu ya. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ini juga banyak jenisnya. Paling tidak Anda tahu tentang profit margin, kemudian return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Ya, profit margin ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tertentu pada tingkat penjualan tertentu. Jadi, dalam profit margin ini akan diketahui dari penjualan segitu itu perusahaan dapat labanya berapa persen sih gitu ya. Jadi rumusnya adalah laba bersih dibandingkan dengan penjualan. Nanti outputnya, ternyata profit margin perusahaan itu 30%. Artinya perusahaan mendapatkan laba 30% dari penjualannya. Kalau bisa menjual Rp100.000, maka perusahaan mendapatkan keuntungan 30% dari Rp100.000 tadi, yaitu 33,3%. Nah, 33.000,3 dah gitu ya. Itu adalah profit margin. Kemudian ada ROA. ROA itu return on asset, pengembalian aset. Jadi return itu kembali, aset itu ya kekayaan, jadi pengembalian aset. Artinya seberapa besar aset itu bisa menghasilkan laba atau perusahaan bisa mengembalikan asetnya itu berapa persen sih gitu ya. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Untuk ROA, rumusnya adalah laba bersih dibandingkan dengan total asetnya. Yang ketiga adalah ROE, Return on Equity, digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan modal tertentu, gitu ya. Jadi ini pengembalian atas modal, Return on Equity. Return itu kembali, equity itu modal, pengembalian atas modalnya. Rumusnya ROE, laba bersih dibandingkan dengan modal saham. Ya, itu adalah rasio yang digunakan, yang bisa dipakai gitu ya. Jadi Anda bisa mempelajari rasionya lebih lanjut pada mata kuliah analisa laporan keuangan.